Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Arisa Gita, NPM S1D020004, Prodi Agribisnis, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Wisman MPD. Dalam pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan beberapa tips berpidato. Sebelum membahas tips berpidato, ada baiknya kita mengetahui apa itu pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak untuk menyatakan selamat, menyambut kedatangan tamu, memperingati hari-hari besar tertentu, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Pada saat berpidato, tentu saja kita harus mampu menarik perhatian para pendengar. Salah satunya dengan cara membawakan pidato dengan baik, agar para pendengar bisa dengan nyaman menyerap apa yang kita ucapkan. Lalu, bagaimanakah cara membaca pidato yang baik itu? Di sini, saya telah merangkum beberapa cara menyampaikan pidato dengan baik. Pertama, memahami materi yang akan disampaikan. Sebelum membawakan sebuah pidato di depan para penonton, maka kamu harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu materi yang akan kamu sampaikan. Hal ini berguna untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan saat kamu menyampaikan pidato di depan banyak orang. Cara agar kamu dapat memahami materi yang akan kamu bawakan saat berpidato yaitu ketahui terlebih dahulu tema apa yang akan disampaikan. Jika metode pidato yang hendak kamu bawakan adalah teknik membaca dan menghafal, maka latihan di depan cermin harus rutin kamu lakukan agar membuahkan hasil yang maksimal. Kedua, membacanya dengan tenang. Saat membacakan pidato di depan para penonton, tak sedikit orang yang merasa gugup. Hal inilah yang akan membuat pidatomu kurang baik. Maka dari itu, jangan tunjukkan kegugupanmu pada para pendengar. Bacalah dengan tenang dan terkontrol agar semuanya berjalan dengan lancar, agar para pendengar dapat menangkap apa yang kamu sampaikan. 3. Pakai ekspresi yang tepat. Ekspresi tubuh dan wajah juga diperlukan saat membaca pidato, guna mendalami apa yang disampaikan. Ekspresi tubuh dan mimik wajah harus sesuai dengan tema yang dibawakan. Jika pidato tersebut bertema tentang perjuangan, maka mimik wajah dan gerak tubuh juga harus menggambarkan semangat juang agar pidatomu lebih menarik. Ekspresi yang menggambarkan pidato dapat menarik perhatian para pendengar. Berbeda jika ekspresi yang dikeluarkan oleh pembaca pidato tidak menggambarkan materi yang disampaikannya, malah akan membuat para penonton merasa bosan karena pidatomu tidak menarik. 4. Sampaikan dengan suara yang lantang. Suara yang dikeluarkan saat membaca pidato haruslah lantang. Hal ini dapat menarik perhatian para penonton agar terfokus pada apa yang kamu sampaikan dan dengan mudah menyerapnya. Suara yang lantang juga diperlukan agar semua penonton dapat mendengar apa yang kamu sampaikan. Apalagi ketika seseorang berpidato dalam hal membujuk untuk melakukan sesuatu, misalnya berpidato dalam urusan politik, maka suara yang lantang sangatlah diperlukan agar para penonton yakin dan terbujuk untuk melakukan apa yang kamu ucapkan. 5. Perhatikan ejaan dan tanda baca. Memperhatikan ejaan dan tanda baca merupakan hal yang sangat penting saat berpidato. Dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca,
maka apa yang kamu sampaikan akan mudah diterima oleh para penonton. Bayangkan jika pidato tanpa memperhatikan ejaan dan tanda baca, bagaimana jadinya? Semua akan berakibat fatal. Jika ejaan dan tanda baca tak diperhatikan, maka bisa jadi apa yang kamu sampaikan akan tidak jelas. Para penonton pun tak akan tertarik lagi terhadap apa yang kamu sampaikan. Maka dari itu, selalu perhatikan ejaan dan tanda baca agar pidatomu dinilai baik oleh para audiens. 6. Sampaikan tanpa terburu-buru. Masih berhubungan dengan cara menyampaikan pidato secara tenang. Sampaikanlah pidato secara terperinci tanpa terburu-buru. Kuasai dirimu untuk membacanya secara perlahan tapi pasti menuju sasaran yang diinginkan. Dengan membaca pidato secara tenang tanpa terburu-buru, maka pidato akan lebih mudah diterima. 7. Menyapa audiens. Sebelum memulai pidato, pada pokok pembicaraan, ada baiknya kamu menyapa para audiens terlebih dahulu dengan sapaan yang ramah. Dengan menyapa audiens terlebih dahulu dapat menimbulkan kesan yang sangat baik dan berpotensi besar terhadap apa yang kamu sampaikan untuk didengarkan. 8. Awali dengan senyuman. Segala sesuatu yang baik harus diawali dengan yang baik pula. Maka dari itu, awali pidatomu dengan menebarkan senyuman yang tulus pada para audiens. Fungsinya hampir sama dengan menyapa para audiens, yaitu untuk menarik perhatian para audiens sejak awal dan menambah kesan yang menyenangkan. Dengan menebar senyuman di awal sebelum memulai pidato akan memperbesar kemungkinan para pendengar untuk menyukai caramu dalam melakukan tahapan-tahapan pidato. Jadi, lakukanlah langkah yang baik sejak awal agar pidatomu dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal. 9. Perhatikan durasi. Membaca pidato memang harus dengan kondisi tenang dan membacanya secara terperinci tanpa terburu-buru. Akan tetapi, durasi waktu harus tetap diperhatikan dalam membaca pidato. Jangan sampai kamu mengabaikannya sehingga terkesan mengorupsi waktu yang telah ditetapkan. Jika kamu mengabaikan durasi waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini akan berpengaruh terhadap penilaian para audiens karena kurangnya kedisiplinan terhadap penggunaan waktu se-efisien mungkin. Jadi, selalu perhatikan waktu agar pidatomu dapat dinilai baik oleh para audiens, terutama dalam acara perlombaan membaca pidato. 10. Berdiri tegak dan berwibawa. Saat membawakan pidato, semua mata terpusat padamu. Maka dari itu, selalu tampilkan yang terbaik di depan audiens. Salah satunya adalah posisi tubuh. Posisi tubuh saat melakukan pidato haruslah tegak agar terkesan berwibawa, tidak bungkuk atau tidak menampilkan posisi lainnya yang tak enak dipandang. Jadi, kesimpulannya yaitu bahwa untuk membawakan sebuah pidato dengan baik dan benar, kita harus melakukan beberapa cara atau tips, yaitu memahami materi yang akan disampaikan, membaca dengan tenang, memakai ekspresi yang tepat, sampaikan dengan suara yang lantang, memperhatikan ejaan dan tanda baca, sampaikan tanpa terburu-buru, menyapa audiens, awali dengan senyuman, memperhatikan durasi, dan berdiri tegak berwibawa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.